Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Siddiq Syedi Lubis dengan NIM akhir 085 dengan angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan mini riset saya dengan mata kuliah metode kuantitatif 2 dengan judul analisis preferensi konsumen terhadap produk mie instan menggunakan metode analisis korespondensi. Untuk latar belakangnya itu yang pertama, karakteristik mie instan yang diinginkan oleh konsumen dapat dilihat dari beberapa atribut yang menempel pada produk tersebut seperti pada harga, kemasan, varian, rasa, dan berat isi. Beraneka ragamnya karakteristik produk mie instan yang ada di pasaran merupakan penerjemahan para pengusaha terhadap selera konsumen, dan untuk mengetahui karakteristik konsumen secara tepat diperlukan penelitian tentang preferensi konsumen. Untuk rumusan masalahnya, itu yang pertama itu bagaimana menganalisis keunggulan dari empat produk mie instan. Yang pertama itu Sarimi, Indomie, Sedap, dan Supermie. Yang kedua itu rumusan permasalahannya itu apa keputusan dan preferensi pelanggan dalam pembelian produk mie instan. Untuk tujuan penelitiannya ini untuk menganalisis keunggulan empat produk instan. Yang kedua itu untuk mengetahui keputusan dan preferensi pelanggan dalam pembelian produk mie instan. Untuk kajian teori ataupun tinjauan pustaka, analisis korespondensi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel kategori. Dalam analisis korespondensi, variabel yang digunakan adalah variabel kategori atau nominal ataupun ordinal yang mempunyai banyak kategori dan tidak mempunyai satu metode khusus untuk menentukan atau memutuskan jumlah dimensi yang tepat. Dan analisis korespondensi ini yang melibatkan beberapa langkah dasar. Yang pertama itu membuat tabel kontingensi, kedua menghitung profil dan baris, yang ketiga itu dekomposisi matematika, dan terakhir itu plotting. Untuk metode penelitiannya ini, penelitian ini menggunakan sebuah data primer yang diperoleh dari langsung dari jawaban responden yang diteliti, yaitu berupa jawaban responden yang diperoleh lewat pengisian kuesioner. Jenis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terdiri dari 16 responden. Dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membuat link kuesioner dan menyebarkan kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini diadakan secara online yang disebarkan lewat WhatsApp. Dan untuk link kuesionernya sudah saya terterakan di laporannya. Dan terakhir ini teknik analisis data yang digunakan yang jelas itu menggunakan metode analisis korespondensi. Nah, ini untuk hasil dan pembahasan dari yang pertama itu tabel kontingensi. Untuk atribut harga itu sangat dominan. Dominan distribusinya yang hampir merata produk mie dengan masing-masing itu memiliki sekitar 14-15 yang paling tertinggi dari penilaiannya. Kemudian ini menunjukkan bahwa adalah harga adalah faktor umum yang dipertimbangkan oleh konsumen tanpa adanya perbedaan signifikan yang produk mie instan. Nah, untuk row profil dan kolom profil ini dijadikan satu, yang dimana Sedap dan Supermie memiliki distribusi yang mirip dengan Sarimi. Dengan Sarimi, terutama dalam hal harga, sementara Indomie, Indomie menonjol dan dalam hal kemasan. Gabungan dari kedua profil ini menunjukkan uh, bahwa konsumen cenderung memilih produk atribut tertentu, yang dimana harga itu menjadi faktor utama dan kemasan menjadi pertimbangan penting khusus untuk Indomie. Dari sumber ini untuk dimensi pertama itu menjelaskan akurat akurat akuratnya itu 67,2%, yang berarti sebagian besar hubungan antara atribut dan produk ini dan dapat dijelaskan oleh dimensi ini. Dimensi kedua itu untuk akuratnya itu 26,6% dengan variasi, memberikan informasi memberikan informasi uh, memberikan informasi tambahannya yang cukup signifikan dengan total intersianya itu mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa model korespondensi ini setelah secara penuh menggambarkan kepala preferensi konsumen, dengan artinya atribut-atribut yang digunakan dalam analisis ini cukup kuat dalam menggambarkan keputusan konsumen dalam memahami produk. Lanjut dengan overview raw points, dan ini untuk hasilnya overview raw points, dan ini dengan overview column points.
yang dimana uh, ini pada overview of points itu atribut harga itu memberikan kontribusi terbesar pada pada terhadap dimensi pertama yang di mana sekitar 54,8% yang menunjukkan bahwa harga sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk ini. Dengan kemasan memiliki kontribusi lebih kecil, namun tetap penting terutama pada dimensi kedua. Berat isi juga cukup mempengaruhi dengan kontribusi dan dilanjut dengan overview kolom points. Ini Indomie memberikan kontribusi terbesar pada dimensi 60,7%. Menunjukkan bahwa produk ini sangat dipengaruhi oleh atribut seperti kemasan dan rasa. Supermie di sisi lain lebih kontribusi pada dimensi kedua yang menunjukkan bahwa produk ini lebih sering dibeli karena atribut seperti berat isi secara keseluruhan. Kedua tinjauan ini menunjukkan bahwa setiap atribut memiliki berpengaruh berbeda terhadap produk di mana harga menjadi atribut utama yang mempengaruhi berbagai produk. Sementara kemasan lebih kuat untuk Indomie dan berat isi lebih dominan untuk Supermie. Jadi untuk kesimpulannya adalah hasil analisis korespondensi menunjukkan bahwa atribut harga adalah faktor utama yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk instan. Dengan distribusi yang merata di semua merek, Indomie lebih dipilih karena kemasan yang menarik. Sementara Supermie dan Sarimi lebih dipengaruhi oleh atribut berat isi. Selain itu, atribut seperti varian-varian dan rasa memiliki pengaruh yang seimbang di antara semua produk. Mungkin itu saja dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.